Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini sebuah risalah berjudul Kristen Agama Tanpa Syariat, sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 9 surat At-Taubah ayatnya 29 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan utusannya, dan tidak mengikuti agama yang benar di antara orang-orang yang telah diberi kitab. Ajaran filosofis dan kendalanya. Ayat yang diturunkan karena adanya ancaman Romawi yang melahirkan perang Tabuk pada bulan Oktober tahun 630 Masehi tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu orang-orang Kristen, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan utusannya. Yakobus menyatakan bahwa hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Yakobus pasal 1 ayat 25, yang oleh umatnya dipahami senada dengan doktrin Paulus, yaitu segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Dan lagi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Atas dasar doktrin ini berarti agama Kristen itu tanpa syariat, tetapi kaya akan ajaran etika yang muluk-muluk, luhur dan mulia. Kita jangan terkecoh oleh ajaran etika yang muluk-muluk, karena suatu kenyataan bahwa etika ensik, etika murni tanpa syariat adalah soal filosofis yang sifatnya teoritis, spekulatif, dan idealistis, yang belum tentu bermanfaat bagi fitrah manusia, sebab kebanyakan bersifat utopis. Ajaran yang filosofis memang baik, tetapi karena tidak
bersangsi real dan hanya bersuperioritas pada diri manusia sendiri, maka dalam praktek sukar dijalankan karena kepergok pada sifat-sifat instinktif diri manusia. Menurut kodratnya, yang pertama cenderung kepada kejahatan, surat 12 ayat 53. Yang kedua lemah, yang ketiga senantiasa menghadapi kesukaran, yang keempat suka terburu-buru, yang kelima suka durhaka kepada Allah Ta'ala, yang keenam suka lalim tidak berterima kasih, yang ketujuh kikir, yang kedelapan suka gelisah, yang kesembilan adalah pembantah, dan yang kesepuluh tidak bersyukur. Inilah kendala ajaran yang filosofis itu. Sejarah mencatat kejayaan agama Kristen pada zaman akhir ditandai dengan merajalelanya imperialisme dan kolonialisme dengan kerusakan moral yang di dalam hadis Nabi suci Muhammad SAW dilukiskan sebagai fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Bandingkan dengan kejayaan Islam yang dilukiskan di dalam surat 3, yaitu surat Ali Imran ayatnya 109. Perlu firman dari Tuhan, saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia. Kecenderungan dan kelemahan kodrat manusia itu sukar dan berat sekali diatasi oleh manusia, dan terasa lebih berat lagi karena setan atau iblis selalu berusaha menyesatkan dan membangkitkan keinginan yang bukan dan membisikkan bisikan jahat di dalam hati manusia. Lalu bagaimana cara menaklukkannya? Caranya ialah dengan firman dari Tuhan, surat Al-Baqarah ayatnya 37, yang mencapai kesempurnaan di dalam Islam. Dengan firman dari Tuhan itulah manusia mampu mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni liqa'ullah, bertemu dengan Allah Ta'ala, surat 86 ayat 6, dan memperoleh hidup dan kehidupan yang sebenarnya, suatu kehidupan yang tidak kenal akan kematian, surat Al-Baqarah ayat 154. Hidup dalam arti inilah maksud ayat Taurat dan Injil, bahwa manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, melainkan pula dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Kitab Matius pasal 4 ayat 4 dan kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 yang dinyatakan oleh para nabi. Kitab Hosea pasal 12 ayat 11 dan kitab Amsal pasal 3 ayatnya 7. Oleh karena itu menurut Al-Quran, kenabian sifatnya satu,
universal, dikaruniakan kepada semua bangsa di dunia, bukan hanya dikaruniakan kepada bangsa Israel saja, sebagaimana ajaran Bible di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 2, kemudian kitab Ulangan pasal 7 ayat 6, kitab Mazmur pasal 147 ayat 19 dan ayat 20. Menurut Al-Quran suci, tidak ada suatu bangsa pun yang tidak dibangkitkan seorang nabi kepadanya, atau seorang rasul, atau seorang juru selamat, atau seorang penunjuk jalan, baik di kalangan Bani Ibrahimik maupun di kalangan Bani non-Ibrahimik. Yang kedua, mau hibah atau pemberian cuma-cuma, bukan karena permintaan manusia, sebagaimana Allah Ta'ala menguraikan atau mengaruniakan rezeki jasmani kepada manusia sama rata. Demikian pula Allah Ta'ala mengaruniakan kenabian sebagai rezeki rohani kepada manusia. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.